Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Claudia Mereheni dengan NPM 1204042200001. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit gimana nih cara memasukkan data atau digital asset ke dalam Cloudinary. Dan juga ingin menjelaskan juga kurang lebihnya dari fungsi-fungsi yang terdapat di Cloudinary ini sendiri. Nah, sebelum itu, video ini saya ambil untuk memenuhi tugas Digital Asset Management yang diampu oleh Pak Eman Sulaiman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Baik, sebelumnya Cloudinary mungkin terdengar asing ya di telinga kita semua dan yang lebih akrab kita sering gunakan itu biasanya G Drive. Nah, Cloudinary ini kurang lebih sama fungsinya dengan G Drive, namun di Cloudinary ini kita memiliki fungsi-fungsi yang lebih premium gitu dan juga kita dapat mengedit digital asset yang telah kita masukkan. Dan juga di perbedaannya dengan G Drive memiliki batas jumlah data yang dimasukkan ke dalam G Drive itu tersebut. Namun kalau Cloudinary itu tidak memiliki batasan tertentu. Baik, langsung aja kita masuk ke tampilannya. Ini merupakan tampilan awal dari Cloudinary, yaitu ada Cloudinary Image and Video Technology Platform. Yang pertama ada Programmable Media. Yang kedua ada Digital Asset Management. Lalu ada Media Flows di sini. Dan ada juga Final Touch. Cuman untuk Media Flows dan Final Touch di sini termasuk lebih ke yang lebih premiumnya sehingga berbayar. Namun yang gratis itu tersedia Programmable Media dan juga Digital Asset Management. Mungkin kita masuk ke Programmable Media. Oke, di sini juga sedikit loading karena Cloudinary yang saya gunakan merupakan Cloudinary yang tidak berbayar. Oke, yang pertama ada nih, sebelumnya ada Getting Started. Nah, Getting Started ini menampilkan beberapa kode-kode codingan yang ada dalam Cloudinary. Di sini juga kita bisa memasukkan data di dalam Cloudinary ini tidak hanya langsung mengupload data ataupun digital assets, kita bisa juga menggunakan beberapa codingan di sini untuk mengatur fitur-fitur di dalamnya. Ada Manage and Analyze juga. Nah, di sini di Cloudinary kita bisa melakukan transform and customize, optimize and deliver, dan juga video. Masuk ke dashboard. Tampilan dashboard ini, welcome to your Cloudinary. Nah, di sini menampilkan cloud name, di sini tertera cloud name-nya apa. Ada API key, ada API secret, dan juga ada API environment variable. Lalu di sini juga ada plan current usage. Namun di sini karena saya baru mengakses Cloudinary dan baru mencoba-coba memasukkan beberapa data di dalamnya dan udah saya hapus juga, maka di sini baru tergunakan sekitar 0,72% gitu. Lalu di sini juga tertera bahwa Cloudinary yang digunakan itu berupa Cloudinary yang free akunnya. Di sini kita juga bisa upgrade plan ya. Di sini juga ada optimization status. Cuman di sini belum ada karena not enough data to show. Lalu ada usage overview karena masih belum ada datanya juga, masih kurang terkumpul sehingga belum bisa ditampilkan di sini. Lalu untuk usage overview ini juga kita bisa lihat dari berdasarkan beberapa kurun waktu tertentu. Misalnya di sini adalah 7 days atau 7 hari belakangan, 30 hari belakangan, 3 bulan, 12 bulan, dan lain-lain. Lalu di sini ada error summary. Di sini ada kita bisa lihat bad request-nya berapa, unauthorized-nya berapa, not found-nya berapa, timeout, rate limited, dan juga fallback image on error. Cuma di sini masih minim banget ya angka-angkanya dan juga bahkan masih banyak yang non karena data-datanya juga belum lengkap di dalam Cloudinary-nya. Lalu ada make an impact, spread the word. Begitu. Di sini bisa seperti mengajak teman-teman yang lain untuk join juga atau menggunakan Cloudinary. Ini contohnya ada get 3 free credits for every friend that signs up gitu. Di sini juga ada dari Twitter dan juga Facebook. Lanjut ke reports. Di sini reports terbagi ada dua. Yang pertama ada delivery reports dan yang kedua ada error reports. Kita buka yang delivery reports. Nah, di sini menampilkan data dari last 30 days. Nah, namun di sini masih belum ada datanya sehingga belum muncul apa-apa. Di sini kita bisa lihat request, bandwidth, top assets,
top transformations, top delivered assets, top referral domains, top referral page, resource types, top formats, top browsers, top countries. Lalu untuk error reports-nya, di sini kita bisa lihat berdasarkan yang tadi udah aku tunjukin tadi di sebelumnya, ada error reports juga. Di sini ada bad request dan lain-lain. Ini salah satu contohnya. Lalu masuk ke manage and analyze. Di sini yang pertama ada media explorer. Di media explorer ini bakal menampilkan digital assets yang telah kita upload ke dalam Cloudinary. Nah, ini contoh aset-aset yang udah ada. Dan di sini juga terdapat selain nama, public ID, text, resource type, created at, dan last modified. Untuk created at ini kapan kita mengupload datanya, dan last modified itu kapan kita mengedit datanya ataupun mengganti struktur dari data tersebut. Lalu ada media library, cuman kita skip dulu ya, kita lanjut dulu ke transform and customize. Di sini ada name transformations. Nah, di sini berikut tampilannya. Bisa kita filter juga berdasarkan creation date, modification date, presets, strict transformations. Nih, bisa dilihat juga ada banner ukuran sekian, gradient, fade, grayscale, dan lain-lain. Ada text overlay juga dan lain-lain. Ini merupakan beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam mengedit sebuah data dalam Cloudinary. Lalu ada transformations gallery juga. Di sini ada change the color of something in an image, yaitu seperti misalnya warna baju ini juga bisa kita ganti. Contohnya bajunya warna hijau, di sini juga gelasnya warna kuning, sofanya warna merah, padahal di sini sofanya warna kuning gitu. Jadi kita bisa mengganti warna dari sebuah image juga. Lalu ada replace an object in an image. Nih, kita bisa memasukkan gambar-gambar lain di dalam gambar tersebut gitu, bisa diganti. Contohnya, ini ada gambar brownie, bisa diganti dengan gambar donat misalnya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa remove an object from an image, atau menghapus beberapa objek yang ada dalam gambar. Lalu ada seamlessly extend an image. Nih, kita bisa mengganti ukuran-ukuran juga dari image-nya. Face detection based image cropping. Ini juga bisa mendeteksi wajah yang di crop dalam sebuah gambar gitu. Misalnya dalam suatu gambar ada gambar muka orang nih, dia bisa ngedetect gambar muka orang tersebut dan nge-crop bagian ada mukanya itu aja. Lalu selanjutnya ada resizing nih, seperti tadi udah di-mention juga. Ada resizing image, di sini juga ada resizing dimensions. Ada applying rounded corners to an image, jadi bisa kita selain ganti ukuran, tidak hanya dalam berbentuk sudut, juga bisa rounded seperti ini. Lalu automatically improve photos, kayak seperti kualitasnya ditingkatkan dan lain-lain. Dan juga text overlay positioning. Masuk ke transformation log. Mungkin di sini agak singkat aja karena di sini hanya menampilkan beberapa digital assets yang sudah kita masukkan ke dalam sini dan melakukan transformation. Ada creation date dan strict transformation juga. Lalu ada transformation builder. Nah, di sini ada preview image di sini. Contoh image-nya ada di sini. Lalu di sini kita bisa resize image-nya. Contohnya, ini hanya sebagian ya, karena nanti dari data yang kita masukkan itu bisa kita pilih. Contohnya di sini kita juga bisa ganti scale-nya mau menjadi scale berapa. Contohnya 200 lebarnya dengan tinggi 100 pixel misalnya. Kita apply coba. Nah, maka gambar tersebut akan berubah berdasarkan scale lebar dan tinggi yang sesuai dengan yang kita ketikkan di sini tadi. Di sini juga bisa kita lihat juga beberapa kode-kodean di sini, ada coding gun juga. Misalkan bingung dari scale ini mau ubahnya seberapa, ataupun pengen yang lebih detail, bisa juga menggunakan codingan atau URL yang ada di sini. Begitu. Oke, baik kita lanjut ke optimize and deliver. Di sini ada pilihan overview. Di sini ada overview dari gambar-gambar yang
contoh dari Cloudinary, gambar-gambar yang sudah diedit ataupun hal-hal yang telah diubah gitu dalam Cloudinary setelah memasukkan digital assets-nya. Seperti ini contohnya. Lalu selain digital assets berbentuk foto, di sini juga kita bisa memasukkan berbentuk video. Ada overview, analytics. Oke, karena di sini belum ada video. Lalu video player studionya. Videonya bisa di play juga. Begitu. Nah, ini kita juga bisa mengedit videonya apakah ingin autoplay, looping atau berulang, subtitles and captions, video info dan lain-lain. Masuk ke digital asset management. Nah, di sini ada media library. Seperti apa aja yang bisa kita gunakan di sini, apa aja yang bisa kita masukkan ke dalam sini. Lalu selanjutnya di sini kan ada home. Namun kita lanjut dulu sebelum masuk ke yang lain, kita masuk ke studio. Studio ini berupa fitur-fitur yang bisa digunakan juga seperti edit background, recolor, remove objects, enhance, add a logo, resize and crop. Ada app marketplace juga, marketplace yang bekerja sama atau yang berhubungan dengan Cloudinary. Ada structure metadata. Di sini untuk struktur dari metadata ini bisa kita atur atau bisa kita menciptakan sebuah faktor yang bisa memfilter sebuah metadata atau digital assets yang telah kita masukkan. Nah, di sini untuk bagian structure metadata, kita bisa memasukkan beberapa contoh-contoh faktor yang ingin dimasukkan, contohnya asset type, usage rights, dan juga status. Ada juga expiration date dan SKU. Dan ini jika kita udah tambahkan di sini, otomatis akan tertambahkan di bagian edit digital assets management-nya nanti. Lalu ada preference, ada default display language, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada layar. Begitu, ini transformation masuk lagi ke bagian transformation yang tadi. Di sini selain Cloudinary ini, selain kita bisa menggunakan secara pribadi, kita juga bisa invite new users juga di sini dengan memasukkan email dari user tersebut yang ingin kita invite ke dalam Cloudinary kita. Mungkin karena loading kita skip aja. Lalu ada help juga seperti contoh-contoh, misalnya kita memiliki pertanyaan atau kendala dalam menggunakan Cloudinary, bisa ditanyakan ke help desk dari si Cloudinary-nya. Atau juga di sini bisa ditampilkan FAQ atau frequently asked question dari Cloudinary. Lalu di sini juga ada settings. Settings ini lebih ke gimana sih setting dari Cloudinary pada tampilan si usernya, yaitu tampilan di kitanya. Ini contohnya account-nya, ini kan free. Bisa yang berbayar, mau berapa. Mungkin kita bisa change plan nih. Plan mau yang berbayar, ada paket plus, advance, dan advance extra, dan lain-lain. Nah, begitu. Di sini juga ada user management, account security. Ada upload optimization, webbook notifications, security, access keys, add-ons, dan lain-lain. Mungkin kita langsung aja masuk ke bagian digital asset management yang tadi, yang media library. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan home-nya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kalau di scroll ke bawah ada recently added, yaitu data-data yang baru kita masukkan ke dalam Cloudinary-nya. Masuk ke assets. Di sini merupakan ada aset apa aja yang sudah kita masukkan ke Cloudinary. Ini contohnya udah ada contoh dari Cloudinary-nya, ada 54 assets. Bisa kita lihat di sini. Ada banyak sekali. Di sini juga kita bisa untuk search aset yang telah di-upload ke dalam Cloudinary, bisa kita search menggunakan filter. Contohnya berdasarkan folders, creation date, tags, formats, asset types, orientation, dan lain-lain. Ini kita juga bisa add more. Add more itu untuk menambahkan filter yang ingin kita masukkan. Nah, teks di sini mungkin ingin menjelaskan sedikit, kalau yang lain mungkin sudah cukup jelas dari berdasarkan namanya. Teks di sini yaitu seperti keyword yang kita masukkan dalam setiap digital asset kita.
Dengan begitu kita memudahkan kita untuk mencari digital asset yang kita inginkan. Lalu masuk ke bagian folders. Di sini masih ada gambar-gambar yang di assets tadi dan juga di sini ada sampel dari foldersnya. Contohnya ada animals, e-commerce. Nih, kita masuk ya. Di sini juga ada preview dari foldernya. Nih, ada beberapa gambar animals, e-commerce, food, landscapes, people. Seperti ini. Lalu di sini juga ada selain preview dari si foldersnya juga menjelaskan sedikit mengenai info atau details dari folders tersebut. Contohnya locationnya di mana, asetnya ada berapa, total size-nya berapa, dan juga last uploaded-nya kapan gitu. Ada dari tanggal, bulan, tahun, dan juga jam. Sangat detail ya. Lalu di sini juga ada share with. Nah, di sini kita bisa plus share. Share-nya mau ke siapa, kita bisa create new users atau invite your teammates. Contohnya ini seperti jika menggunakan Google Drive juga kita bisa mengatur gitu siapa aja yang bisa mengakses folder atau file tersebut. Masuk ke collections, di sini ada beberapa collection seharusnya, cuman karena masih baru jadi masih kosong. Lalu ada moderation. Belum ada aset yang fit to your selection karena memang belum ada selection yang kita pilih. Selectionnya bisa dipilih berdasarkan yang ada di atas ini, contohnya status yang pending, foldernya apa, berdasarkan filternya. Lalu ada created by siapa, dan creation date-nya kapan. Dan untuk creation date, kita selain bisa custom, yaitu kita pengennya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau dalam jangka waktu berapa lama, bisa melihat dari berdasarkan yang diupload hari ini, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan 180 hari terakhir. Dan di sini juga bakal ditampilkan previewnya. Untuk view juga, mungkin kita masuk lagi ke bagian assets. Untuk view ini senyaman penggunanya saja. Kalau saya lebih nyaman menggunakan view yang mozaik, yaitu seperti blok-blok seperti ini ya. Namun mungkin ada yang lebih nyaman menggunakan view list seperti ini karena lebih mudah juga untuk melihat informasi dari digital assets-nya. Dan bisa berbentuk cards seperti ini. Juga udah ada penjelasan mengenai asetnya. Dan juga mungkin menjelaskan sedikit mengenai yang list. Di sini ada display name, ini bisa kita rename juga. Lalu ada containing folder, di mana. Lalu aset type-nya apa, image, formatnya apa, JPG, size-nya berapa, dimensions-nya berapa, duration, kalau video duration-nya berapa, atau audio duration-nya berapa, delivery type-nya, lalu akses kontrolnya public kah atau private atau hanya beberapa orang yang bisa akses itu juga akan ditampilkan. Namun saya lebih nyaman menggunakan view yang mosaic. Di sini juga ada relevance. Yang pertama ada last replace. Ini berdasarkan yang terakhir di replace di dalam Cloudinary-nya. Ada public ID, creation date, file name, dan size. Ini bisa berupa seperti lebih ke mengurutkan seperti ini contohnya, ada descending. Jadi kayak lebih mengurutkan si foldernya sehingga lebih terstruktur. Oke. Mungkin kita langsung ke masuk upload data ke dalam Cloudinary. Untuk upload data ke dalam Cloudinary ini juga ada beberapa metode gitu. Ada beberapa metode dalam mengupload data di dalam Cloudinary. Yang pertama ada My Files, ini bisa di drag and drop assets here, itu bisa di drag and drop aja. Jadi kayak di drag dari folder data di dalam komputer atau di dalam laptop yang dimiliki oleh user, dan juga bisa di browse. Lalu ada web address, di sini bisa nih ada penjelasannya public URL of file to upload. Jadi ada link atau URL yang bisa kalian masukkan juga ke sini. Ada image search,
Google Drive, Dropbox, Shutterstock, iStock, Getty Image, dan yang terakhir ada Unsplash. Unsplash. Namun di sini karena saya tidak memiliki beberapa metode yang ada dalam Cloudinary, mungkin saya hanya menerapkan 3 metode. Yang pertama dari image search dulu mungkin. Di sini saya mau nyari gambar dog. Keluar gambar anjing sesuai permintaan yang telah kita ketikkan. Misalkan di sini ada upload gambar dog yang ini. Oke, sembari menunggu mengupload, masih loading, bisa sembari ingin apply text di dalam digital assets yang ingin kita masukkan. Three text edit to one asset. Oke, mungkin kita refresh dulu. Oke, asetnya sudah bertambah satu, yaitu ada gambar anjing di sini. Lalu kita akan upload lagi. Mungkin kita upload dulu ya, baru melakukan editing dalam digital assets yang telah diupload. Di sini ada dari My Files, yaitu saya menggunakan fitur yang browse. Di sini mungkin ingin memasukkan PDF. Sembari menunggu upload yang tadi, ini masih dalam My Files. Mungkin ingin memasukkan zip. Oke, dengan metode My Files udah, kita akan masuk ke metode Google Drive. Ini kita bisa connect to Google Drive. Ini bisa login akun Google, pilih akun yang mana. Atau juga bisa mengetikkan email yang ingin kita konekkan ke dalam Cloudinary tersebut ya. Jadi walaupun kita sign up di Cloudinary-nya akan apa dan di-connect dengan akan apa itu bisa banget. Lalu di sini saya sudah mempersiapkan folder Cloudinary di Google Drive saya. Di sini ada beberapa digital assets dalam beberapa bentuk. Di sini ada GIF, mungkin bisa di-upload. Ini bisa multi select ya. Ada berbentuk GIF, MP3, PNG, zip, dan MP4. Mungkin kita langsung upload aja. Sambil menunggu mengupload, kita refresh lagi. Oke, di sini sudah terupload cepet banget ya. Lalu mungkin mau pilih gambar yang ini kali ya. Double klik. Nah, di sini adalah tampilan dari info atau detail dari digital asset yang telah kita upload ke dalam Cloudinary. Di sini bukan actual size dari si digital assetnya, kita bisa view actual size. Oke, actual size-nya kalau berdasarkan yang ditampilkan seperti ini. Ini berdasarkan pixelsnya. Oke, kita out lagi. Di sini ada download options. Kita bisa download for social, contohnya Instagram, bisa story. Ini sangat canggih sekali. Jadi ada langsung ukuran story mau seperti apa, square post, portrait post, landscape post, dan profile picture. Ada untuk Facebook, ada untuk Shopify, ada untuk TikTok, YouTube, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa create new template ya. Di sini kita juga bisa download berdasarkan beberapa ukuran yang lain juga. Contohnya ini yang original, tampilan yang sekarang. Lalu kita bisa preview tampilan banner yaitu seperti ini. Preview lagi banner ukuran tadi 16:9, sekarang 9:16. Gradient fade. Begini.
Lalu ada grayscale, seperti ini. Ada profile, profile biasanya berbentuk lingkaran, maka di sini berbentuk lingkaran juga, profile pada umumnya. Ada proof watermark. Di sini kita juga bisa menambahkan watermark. Ada text overlay, seperti ini. Lalu ada juga thumbnail. Kita preview dulu. Seperti ini. Selain untuk bagian download options, di sini juga ada summary. Untuk summary ini detail atau info yang bisa diberikan dari Cloudinary mengenai digital assets yang telah kita upload. Contohnya ada location-nya di mana, formatnya apa, file size, dimensions, last replaced, created, lalu ada last delivered dan access control-nya for public di sini. Di sini kita juga bisa ganti aksesnya jadi restricted. Save. Kalau untuk time limited juga bisa kita atur. Lalu di sini masuk ke metadata. Contohnya di sini saya ingin memasukkan beberapa teks. Contohnya seminar, acara, event, mahasiswa. Oke, di sini juga ada beberapa saran dari teks yang bisa kita masukkan. Lalu ada asset type. Di sini kita juga bisa pilih photograph, illustration, logo, presentations, video, icon, white paper, brochure, infographic, brochure mungkin ya. Lalu ada usage rights. Ini berdasarkan structure metadata yang telah disebutkan di awal tadi ya. Lalu di sini ada untuk apa? Internal use only aja. Lalu statusnya unedited. Expiration date bisa di-set juga. Karena tanggal 9 mungkin 1 minggu ya, tanggal 16. SKU itu title untuk gambar ini. Poster, seminar, markup. Lalu lanjut di sini ada filter data juga. Oh iya, haven't submit. Kita save dulu ya. Di sini ada analysis. Analysis ada auto tagging. Kita bisa auto tagging. Bisa berdasarkan Amazon Recognition, Google Vision, dan Imaga. Ada face detection. Di sini ada 3 face detected. Amazon Recognition Celebrity Detection, Area of Interest, OCR Optical atau Optical Character Recognition, Color Analysis, berapa persennya ada, berapa yang dominan, ada kode-kodenya juga. Lalu masuk ke comments, kita juga bisa add comments di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian edit image. Nah, ini tampilan edit image. Yang pertama ada crop and resize. Di crop and resize ini ada original, ada square, landscape yang 16:9, ada 4:3 juga yang ini. Lalu ada portrait 3:4 dan juga portrait 9:16. Di sini juga ada ukuran-ukurannya juga di sini width dan height-nya. Kita mau save yang square mungkin ya. Ini bisa di move juga, mau yang bagian mana. Kalau saya maunya bagian atas. Lalu di sini ada save asset as, kita ganti poster seminar edited square, save asset. Jadi untuk bagian save asset ini bakal tersimpan di Cloudinary. Kita buka lagi bagian edit image. Sedangkan kalau bagian ini, bagian download ataupun logo download ini, itu bakal tersave ke penyimpanan internal dari komputer kita. Di sini juga gambarnya selain bisa crop and resize, bisa di flip juga nih. Ada flip vertically seperti ini. Ada juga flip horizontally, jadi kiri kanan gitu.
Lalu ada rotate clockwise, yaitu searah jarum jam, seperti ini. Juga bisa rotate counterclockwise, yaitu kebalikan dari arah jarum jam. Seperti itu. Mungkin cukup dari bagian editing poster yang ini dalam berbentuk JPG. Akan kita refresh lagi. Oke, masih loading. Oke, di sini telah muncul aset tambahan, yaitu gambar yang tadi, namun dalam bentuk square, seperti yang sudah kita inginkan tadi. Nah, seperti ini, bentuknya square. Ini tidak di zoom ya. Oke. Dan gambar sebelumnya atau digital assets originalnya tidak akan terhapus, masih ada di sini. Seperti itu. Lalu untuk di Cloudinary juga, di sini ada beberapa tambahan fitur di bagian titik 3. Jadi ini kursornya kita drag ke bagian digital asset, lalu ada titik 3. Bisa ditekan aja, ada open. Akan kita coba satu-satu ya. Open itu seperti ini, tampilannya seperti untuk mengedit atau di double klik tadi. Lalu bisa advance editing. Nah, di advance editing ini bisa ada resize and crop. Mode-nya ada beberapa mode juga, ada scale, limit, fill, fit, crop, thumb, pad, limited fill, limit and pad, fit, scale up, pad no scale, imaga crop, dan imaga scale. Lalu di sini ada format and shape. Formatnya bisa diganti juga mau jadi format apa. Contohnya ini kan gambarnya dalam bentuk JPG, bisa diubah menjadi PNG, GIF, WebP, AVIF, JPEG, JPEG yang XR, dan ada JPEG yang 2000, BMP, PDF, TIFF, ICO, apps, dan auto. Atau mau keep format juga bisa, atau use original format juga bisa. Di sini quality juga bisa diatur. Tadi quality-nya 80, mungkin sekarang kita coba quality-nya 20. Refresh preview. Nah, seperti ini. Gambarnya quality-nya akan sedikit berkurang. Di sini juga bisa diganti juga format atau shape-nya. Di sini juga bisa diganti. Lalu di sini ada corner radius juga. Contohnya kita mau corner radiusnya 50. Agar langsung kelihatan ya, refresh preview lagi. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu ada rotation angle, automatic rotation, dan ada look and feel. Look and feel ini kita bisa menambahkan efek ya. Contohnya ada efek dari artistic filter, anti removal, background removal, black and white, blue, blur, atau blurnya cuma di face, blur region, brightness, dan masih banyak banget lagi di bawahnya. Seperti ini. Seperti yang ada pada layar. Seperti itu. Kita akan keluar lagi ke tampilan aset yang di awal. Lalu di sini kita masuk ke bagian folders. Bagian folders, maaf. Oke, bagian folders di sini kita bisa create a folder di bagian sini. Contohnya digital asset management. Save. Contohnya saya mau nama foldernya adalah digital asset management. Lalu kita bisa pick beberapa gambar untuk dimasukkan ke bagian folder tersebut. Contohnya ini bisa di-select aja.
Nih, berarti dalam Cloudinary itu terbukti ya, bisa memasukkan beberapa jenis file. Seperti ini ada video. Mungkin sebelum kita select, kita buka dulu kali ya videonya. Atau si Digital Asset Management. Oke, akan kita play. Bisa ya dengan sangat jernih. Wah, di sini no preview available. Kalau di download pasti bisa, karena ini filenya dalam bentuk bentuk zip ya. Di sini ada audio. Mungkin kita play juga. Seperti itu. Lalu ada poster dan ada GIF juga yang tadi telah di-upload. Ini contohnya. Gambar yang bisa bergerak juga. Lalu kita akan kembali lagi ke yang ingin saya lakukan tadi, itu select beberapa aset untuk dimasukkan ke dalam folder. Ada lagi yang anjing mungkin ya. Oke, ini bisa langsung kita drag aja ke dalam sini. Sebentar. Oke, sebentar ada sedikit kendala. Nah, di sini juga ada counternya ya, ada berapa aset yang di-pick atau di-select untuk dimasukkan ke dalam folder tersebut. Oke, yang bagian sini secara manual di sini ada untuk move to folder, digital asset management, move. Oke. Oke, udah hilang di bagian folders yang in general, berarti sudah masuk ke dalam foldersnya. Mungkin bisa kita cek ya, double klik lagi. Oke, udah masuk ke dalam folder tersebut. Mungkin kita, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai beberapa yang ada di atas ini. Dengan select ini kita juga bisa delete. Contohnya saya ingin delete ya contohnya di sini. Jangan 3 deh, 1. Yang ini tadi, delete. Bisa dihapus digital asset yang telah dimasukkan. Atau bisa memberi tag tambahan. Contohnya video BTS, video seru, ini di enter-enter ya. Dan lain-lain, bisa diupdate juga. Lalu di sini ada edit structure media, yang move to other folder juga bisa, ada add to collection, dan originals di download, atau more. More ini bisa set access control, contohnya yang tadi restricted. Mungkin kita coba yang time limited access ya. Start date-nya sekarang mungkin jam jam 11, mulai dari jam 11 PM. Expiration date-nya tanggal 9 juga, jam 12 PM. 12 AM. Maaf. Start date should precede end date. Oh, oke. Nggak bisa terlalu dekat katanya waktunya.
tanggal 10 deh. Tetap jam 11 aja. 11 PM. Sudah? Save. Begitu, aset updated. Hingga ada tulisan aset updated berarti sudah terupdate. Seperti itu. Mungkin kita mau keluar lagi. Saya ingin memasukkan gambar, contohnya gambar ini. Download dengan gradient yang berbeda ya. Contohnya Instagram Story deh. Lagi generating filenya terlebih dahulu. Oke, sudah mulai mendownload. Jadi dari Cloudinary-nya sangat gampang ya untuk download. Dan kita bisa rename juga. Contohnya yang ini kita mau rename dari ini jadi hanya sampel 4. Save. Seperti itu. Lalu ada fitur apa lagi? Access control delete. Oke, udah semua. Lalu mungkin di sini yang terakhir kita akan masuk ke search media library. Contohnya tadi kita kan ada ke bagian assets ya. Contohnya tadi kita ada memasukkan teks acara pada poster. Coba kita cari. Nah, akan muncul gambar atau digital asset yang telah kita masukkan teks acara yang tadi. Atau cari berdasarkan asset types, bisa image, video, atau audio, bisa others juga. Mau cari video and audio. Oke, masih no assets. Kalau image banyak ya. Oh, dengan keywords acara. Maaf. Asset type-nya kita ubah lagi jadi video and audio saja. Dan muncul video dan audio saja. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai Cloudinary Management Console atau media library dari Cloudinary ini sendiri. Mohon maaf bila masih terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih.